Kan Tuhan padaku tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan. Baik, katakan shalom. Saya nggak kedengeran suaranya. Boleh katakan shalom. Shalom. Sukacita? Amin. Saya suka responnya. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara bersukacita siang hari ini, amin. Saya tahu bahwa Tuhan begitu hebatnya, begitu sempurna. Feedback by the way, begitu luar biasanya untuk Dia lakukan hal baik dalam kehidupan kita, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Kita datang dengan segenap kerinduan kita. By the way Bapak Ibu, sedikit berita bagus hari ini, bahwa salah satu dari teman kita ada Derek. Ini adalah hari pertamanya dia pelayanan di umum. So kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kita berharap kiranya Tuhan boleh pakai Derek di masa mudanya untuk melayani Tuhan dengan segenap hati sampai dia jadi kakek-kakek, amin. Baik, kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Mari datang dengan segenap rindumu. Nikmati hadirat Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan ada, hadirat Tuhan memenuhi kita, Dia akan jamah kita. Kami datang dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Dan biar Tuhan yang boleh jamah. Dan biar kami boleh menikmati hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Sebab karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, kita boleh berikan kemuliaan paling meriah buat Allah kita. Saya untuk boleh bangkit berdiri, mari nyatakan pujian ini. Mari datang dengan syukur-Mu. Ku datang
dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku, dan ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku, bawa hatiku, hanya Kau Tuhan di hidupku, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Mari setiap jemaat angkat suaramu. Kami mau membawa hidup, seluruh hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, selamanya ku menyembah-Mu, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Yesus, kami mau bawa seluruh hatiku, seluruh hidupku di bawah kaki-Mu. Kami mau bawa seluruh hatiku, Yesus,
Yesus, Yesus. Seluruh hidupku kami mau bawa Tuhan di bawah kakimu, di bawah salibmu, Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami jadi lebih indah, lebih sempurna saat Yesus bersama kami, saat Yesus yang pegang tangan kami. Kami percaya kami aman dalam peluk-Mu. Kami beriman bahwa kami gak perlu takut, bahkan kami tak perlu cemas, sebab Yesus yang selalu ada buat kami anak-anaknya. Amin. Sebab hanya Yesus yang temani, hanya Yesus yang selalu ada saat yang lain meninggalkan. Hanya Yesus yang ada, yang temani. Bahkan Kau peluk kami, Kau gak tinggalkan kami. Kami gak pernah sendiri, sebab Yesus yang jadi sahabat, sebab Yesus yang jadi Bapa kami. Kau baik, kehadiran-Mu menyempurnakan hidup kami Tuhan. Kehadiran-Mu mengindahkan hidup kami Yesus. Kau hal terindah yang kami tahu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami jadi kuat. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami yang sakit sembuh Tuhan. Kami beriman Tuhan, sebab Yesuslah sumber segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kehadiran-Mu Yesus. Setiap karya-Mu nyata dan indah. Terima kasih ya Yesus, ya Yesus. Kau sahabat kami, Kau Bapa kami, Kau yang selalu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat yang lain gak ada Tuhan, Kau tetap ada Tuhan. Saat kami sendiri, bahkan kami terpuruk di titik terendah hidup kami, kami memilih untuk kami gak takut karena kami tahu bahwa Yesus tetap bersama dengan kami. Sekalipun kami mengecewakan, sekalipun kami meninggalkan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Kami begitu terpesona dengan setiap karya, penyertaan dan berkat-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami memutuskan, kami memilih untuk kami datang, untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi, untuk kami menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu siang ini akan melawat kami. Kami percaya waktu kami di dalam hadirat-Mu kami jadi kuat Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu kami mulai kehilangan pengharapan, kami pandang Yesus sebagai harapan kami. Sekalipun mungkin sakit kami, permasalahan kami belum selesai, tapi kami tahu, kami taruh iman kami di tempat yang tepat, yaitu di dalam-Mu Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami, Tuhan yang jamah kami. Biar Kau disukakan lewat nyanyian kami, pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya bersuka cita Bapak Ibu, karena saya melihat Bapak Ibu yang bersuka cita. So kita akan impartasikan sukacita kita. Boleh lihat kanan kirinya. Boleh ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Boleh ngomong Bapak Ibu, jangan diem aja ya. Silakan boleh duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan bersuka cita pagi ini karena Tuhan luar biasa di hidup kita. So mari bernyanyi, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan bersuka cita. Mari angkat suaramu. Sebab dialah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. God is able, He will never fail. Let's sing together. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things. Let's everybody say, lift it up. He defeated the grave, rise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Jangan khawatir sebab Dia bersama denganmu. God is with us. God is on our side. He will make a way. For above all we know, for above all we hope, He has done great things. Lift it up. He defeated the grave, rise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is with us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lift it up. Let's everybody sing. Yes, amen. Rise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. He defeated the grave. Rise to life. Our God is able. Karena Dia sanggup. In His name we overcome. For the Lord our God
is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Yes, amin. Percayalah bahwa Dia sanggup. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan puji nama Tuhan dengan lebih semangat. Denganmu Tuhan. Boleh ya tepuk tangannya sama-sama yuk. Yeah! Dengan imanmu, katakan bersama pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Yes, amin. Kau yang pegang hidupku sepenuh jiwaku. Dengan imanmu jangan berdiam diri. Amin. Bersama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Kau sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Yesus. Katakan tak perlu ku takut. Tak pernah ku ragu. Gak pernah akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku. Kau yang pegang sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Mari dengan iman yuk sama-sama katakan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaannya kan kekal selamanya. Kau gak perlu takut sebab Dia sanggup mengubah hidupmu. Katakan amin. Musik memuji nama Tuhan. Segala hormat kami Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu. Bersama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya. Terpujilah Kau Yesus. Terpujilah Kau Yesus. Kau termulia Tuhan. Kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Mari tundukkan hatimu, tundukkan kepalamu. Ada satu hal yang saya belajar waktu akhirnya Tuhan jawab doa saya dan pergumulan saya yang terberat. Ternyata cuma perlu tunggu waktunya Tuhan.
Dan saya belajar bahwa Tuhan gak pernah gagal, apalagi lalai. Setelah saya melewati fase itu, saya percaya cinta saya sama Tuhan jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Karena saya punya pengalaman pribadi sama Tuhan. So mari beriman bahwa Tuhan gak pernah lalai, bahkan Tuhan gak pernah terlambat. Kalau sakitmu belum selesai, masalahmu belum selesai, percaya bahwa Tuhan tetap bersama denganmu. Dan Dia tetap Tuhan. Jangan pernah berhenti beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau gak lihat, tapi kau percaya. Percayalah dengan segenap hatimu. Kami memilih untuk kami percaya Yesus. Kami memilih untuk berkata dengan perkataan iman kami. Ini hati kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sebab Dialah Tuhan yang gak pernah gagal. Perkatakan ini sebagai pernyataan imanmu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari sebagai pernyataan imanmu katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari sekali lagi nyatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, ku percaya Kau Tuhan, amin, yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari
pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Engkau Tuhan yang tetap setia, ada bersama dengan kami. Engkau menopang kami, Engkau menghibur kami, Engkau menguatkan kami. Bahkan Engkau menolong serta memberkati setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berkata tidak dapat kami balas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Selain kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Sebab kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba yang terbatas ini, urapi dengan Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Sehingga setiap kami yang lemah kami boleh dikuatkan, setiap kami yang berbeban berat kami boleh diberi kelegaan, dan setiap kami yang terikat kami boleh dibebaskan, sebab ada firman-Mu yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami mau persembahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita bersukacita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan yang kita sembah bukan hanya sekedar Tuhan yang mati, tapi juga Dia Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan saat ini saya percaya ketika kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, di situ Tuhan hadir. Amin. Dan kehadiran Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Sebab kehadiran Tuhan yang akan memulihkan setiap kita, kehadiran Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Mari kita buka Alkitab kita secara bersama-sama, atau Alkitab atau handphone sucinya yang ada Alkitabnya, mari sama-sama kita buka. 1 Samuel 17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kalau sudah dapat katakan amin. Baik, kalau sudah dapat kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-22, Bapak Ibu baca ayat yang ke-23. Nanti di ayat yang ke-24 kita baca secara bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat yang ke-22 saya akan mulai. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Ayat yang ke-23. Ayat 24 sama-sama. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini yaitu diangkat oleh Tuhan. Amin. Sebab saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, bahkan siapapun itu, setiap manusia pasti rindu untuk hidupnya terus diangkat oleh Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kehidupannya gagal. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kehidupannya tetap begitu saja atau stuck.
Setiap kita atau setiap orang pasti ingin mengalami yang namanya peningkatan di dalam kehidupannya. Amin. Setiap kita pasti mau, pasti rindu untuk hidupnya diangkat oleh Tuhan, mengalami keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupannya. Kita yang menjadi kepala rumah tangga, kita rindu untuk menjadi kepala rumah tangga yang berhasil di hadapan Tuhan. Kita rindu menjadi kepala rumah tangga yang terus diangkat oleh Tuhan naik. Kita yang menjadi pelayan Tuhan, kita juga nggak mau hanya begitu-begitu saja. Tetapi pasti kita rindu untuk terus diangkat oleh Tuhan, terus naik dan mengalami perkembangan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan saat ini kita melihat, kita belajar dari kehidupan seorang Daud. Pertanyaan saya, siapakah Daud itu sebelum menjadi raja? Di dalam kisah yang tercatat di dalam Alkitab, Daud adalah sebenarnya seseorang yang tidak dianggap. Sebenarnya Daud itu adalah seseorang yang dipandang sebelah mata. Daud itu mungkin dipandang remeh. Bahkan sama keluarganya sendiri pun, sama ayahnya sendiri pun, dia dipandang rendah, dipandang remeh, mungkin dipandang sebelah mata dan tidak dianggap. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari seseorang yang tidak dianggap, dari seseorang yang dipandang sebelah mata, dari seseorang yang mungkin dianggap remeh, tetapi Tuhan bisa membuat kehidupan Daud bisa menjadi raja bagi bangsa Israel. Dari sesuatu yang tidak ada artinya, Tuhan bisa angkat kehidupan Daud menjadi orang nomor 1 di bangsa Israel. Dan bayangkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saat itu Samuel datang ke rumahnya Daud, menghadap orang tuanya Daud, dia ingin mengurapi raja dari keluarganya Daud. Apa yang terjadi? Semua yang dipanggil, yang disuruh baris itu adalah kakak-kakaknya Daud. Artinya apa? Daud sama sekali tidak diperhitungkan. Lalu Samuel mulai ngecek, mulai meriksa. Dan sampai akhirnya kok tidak ada yang ditemui dan tidak ada yang disuruh Tuhan untuk diurapi. Samuel bertanya kepada bapaknya Daud, cuma ini sajakah anak-anakmu? Lalu ayahnya Daud berkata, oh iya ada satu lagi, sedang menggembalakan kambing domba. Artinya ayahnya sendiri pun tidak memperhitungkan Daud. Secara tidak langsung Daud sudah diabaikan, dianggap remeh, mungkin dianggap nggak mungkin ini dia jadi raja. Tapi yang hebat dari Tuhan, seseorang yang tidak ada artinya, seorang yang mungkin diremehkan, dipandang sebelah mata, tapi Tuhan bisa angkat kehidupan Daud, bahkan bisa menjadi raja bagi bangsa Israel. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang meremehkan kita. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang memandang kita sebelah mata. Mungkin bahkan diri kita sendiri pun menganggap remeh diri sendiri. Saya kan siapa? Saya kan berasal dari keluarga yang tidak punya. Ya pendidikan saya saja pas-pasan. Bahkan mungkin pendidikan saya sangat rendah. Ya enggak mungkinlah saya bisa menggapai cita-cita saya. Mungkin hari-hari ini diri kita sendiri pun meremehkan diri kita sendiri. Atau orang lain banyak meremehkan kehidupan kita. Tapi dengar baik, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin. Orang lain boleh meremehkan kita. Orang lain boleh memandang kita sebelah mata. Bahkan orang lain boleh tidak menganggap hidup kita. Bahkan pergi meninggalkan kita. Tapi dengar baik, di tangan Tuhan, kehidupan kita bisa akan terus naik dan dipromosikan oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana Daud bisa diangkat oleh Tuhan. Kenapa Tuhan begitu tertarik untuk mengangkat kehidupan Daud. Dari seseorang yang tidak ada artinya. Dari seseorang yang dipandang rendah. Dari seseorang yang mungkin dilupakan. Tapi bisa diangkat oleh Tuhan. Kita akan belajar dari kehidupan Daud. Kenapa Daud bisa sedemikian rupa diangkat oleh Tuhan. Minimal ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini. Apa yang membuat Daud bisa diangkat oleh Tuhan. Sikap hidup seperti apa yang Daud miliki. Sehingga dia bisa dipercayakan oleh Tuhan. Bisa dipromosikan oleh Tuhan. Bisa diangkat oleh Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau mungkin sepertinya engkau terlihat biasa-biasa saja. Bahkan kecenderungan manusia, bahkan keluargamu sendiri pun meremehkanmu.
Saya mau katakan sekali lagi, hidup kita tidak ditentukan oleh pemandangan manusia. Hidup kita tidak ditentukan oleh penilaian manusia. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Minimal ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini. Apa sih yang membuat Daud sehingga Daud bisa diangkat oleh Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-32 berkata seperti ini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud berkata kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi ini cerita di mana bangsa Israel akan berperang oleh orang Filistin. Lalu di tengah-tengah orang Filistin muncullah seseorang yang tinggi besar, berpengalaman dalam berperang, yaitu siapa? Goliat. Dan ketika bangsa Israel melihat Goliat yang tinggi besar itu, apa yang terjadi? Bangsa Israel menjadi takut. Kita baca di dalam ayat yang ke-24 tadi. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat apa? Ketakutan. Seluruh bangsa Israel menjadi takut ketika melihat tantangan Goliat. Bangsa Israel menjadi takut, ngumpet, lari ketika dia melihat Goliat. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi, Daud yang tidak diperhitungkan, Daud yang saat itu bukanlah seorang tentara dari Israel. Alkitab mencatat, Daud datang ke medan pertempuran cuma untuk apa? Membawakan makanan. Membawakan makanan bagi kakak-kakaknya. Dan bahkan Alkitab mencatat, pipinya Daud itu masih kemerah-merahan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud yang tidak diperhitungkan itu, ketika dia melihat Goliat, dia meminta izin untuk diperbolehkan menghadapi Goliat. Sekelilingnya takut, sekelilingnya khawatir. Bahkan barisan tentara Israel juga takut dengan Goliat. Tapi Daud mengambil keputusan yang tepat. Dia minta izin untuk diperbolehkan menghadapi Goliat. Dan ketika dia minta izin menghadapi Goliat, apa yang terjadi? Lagi-lagi dia diremehkan. Ya udahlah, janganlah. Engkau nggak akan bisa ngalahkan dia. Nanti engkau mati. Udah pulang saja. Lagi-lagi Daud diremehkan. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun diremehkan, dia tidak menjadi takut. Dia tidak mundur melihat Goliat. Dia tetap ngotot untuk diperbolehkan menghadapi Goliat. Dan singkat cerita, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata itu adalah awal mula di mana Daud bisa dikenal oleh seluruh bangsa Israel. Dan sampai akhirnya Daud bisa diangkat menjadi raja. Berarti yang pertama yang saya pelajari dari kisah ini, Daud bisa diangkat oleh Tuhan. Daud bisa menjadi raja karena apa? Yang pertama, Daud memiliki keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian menghadapi tantangan. Amin. Orang-orang yang berani menghadapi tantangan hidupnya pasti diangkat oleh Tuhan. Amin. Jadi orang Kristen itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi orang Kristen itu jangan manja, jangan cengeng. Ada masalah sedikit, engkau kecewa. Ada masalah sedikit, engkau lari dari masalah, engkau mundur, enggak mau pelayanan. Ada masalah sedikit, engkau enggak mau ke gereja. Dan saya mau bilang, orang Kristen yang manja, orang Kristen yang cengeng, tidak akan bisa diangkat oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, menjadi orang Kristen harus menjadi orang yang berani, yaitu apa? Berani menghadapi tantangan. Dan orang yang berani menghadapi tantangan, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Amin. Dan masalah ada, tantangan ada, bukan untuk ditakuti dan dihindari. Tapi masalah ada untuk kita hadapi dan kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Bayangkan, seluruh barisan tentara Israel takut, cari aman, menghindar. Lari dari tantangan Goliat.
Dan tiba-tiba Daudlah pribadi yang berani menghadapi tantangan. Sehingga apa? Tuhan angkat hidup Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini Tuhan izinkan tantangan pergumulan terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Jangan cepat-cepat kita curiga dengan Tuhan. Jangan kita putus asa. Jangan kita tawar hati. Jangan kita tidak punya pengharapan. Tetapi ketika masalah terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya di balik masalah yang ada, di balik tantangan yang ada, Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, masalah ada bukan untuk ditakuti dan dihindari, tapi masalah ada untuk kita hadapi dan kita lewati bersama dengan Tuhan. Jangan jadikan masalah itu sebagai batu sandungan, tapi jadikan masalah itu sebagai batu loncatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada kemenangan tanpa adanya sebuah pertandingan. Tidak ada mujizat tanpa adanya sebuah pergumulan. Tidak ada kesembuhan tanpa adanya sebuah sakit penyakit. Amin. Ketika ada masalah, sekali lagi, jangan kita berputus asa. Tetapi kita harus yakin, bersama Tuhan, kita akan lewati segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Orang yang berani menghadapi tantangan, hidupnya pasti diangkat oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ibadah yang pertama tadi juga saya katakan bahwa tidak selamanya masalah itu buruk bagi setiap kita. Tidak selamanya masalah itu sesuatu yang buruk bagi setiap kita. Ada kalanya Tuhan bungkus kebaikannya lewat setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali Tuhan pakai masalah, seringkali Tuhan pakai pergumulan, seringkali Tuhan pakai tantangan untuk apa? Untuk membawa kita naik kepada level yang lebih tinggi lagi. Amin. Bapak Ibu yang punya anak atau yang punya keponakan yang sudah sekolah, untuk naik dari SD ke SMP, apa yang harus mereka lalui? Mereka harus melalui yang namanya ujian. Betul ya? Bayangkan ketika waktunya ujian, dia berkata begini, "Pah, Mah, aku gak mau ujian. Aku lebih baik di kamar saja, main games, nikmati AC, lebih nyaman. Daripada aku ikut ujian, Mah, pertanyaan-pertanyaan itu bikin aku sakit kepala, bikin aku pusing." Ketika dia menghadapi ujian, mungkin tidak enak bagi dia. Mungkin bikin sakit kepala, mungkin bikin dia pusing. Tetapi ketika dia bisa menjalani ujian dan melewatinya, dia akan dilayakkan untuk naik ke kelas berikutnya. Tapi kalau dia menghindar, dia nggak ikut ujian, waktunya ujian dia malah tidur-tiduran di kamar, saya yakin dia nggak akan diizinkan untuk naik ke kelas berikutnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seringkali Tuhan izinkan ujian terjadi dalam hidup kita. Seringkali Tuhan pakai pergumulan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan sayang dengan kita. Dan Tuhan mau mengangkat hidup kita naik lebih tinggi lagi. Sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ingin hidup kita terus naik, dipromosikan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, kita juga harus berani menghadapi tantangan. Amin. Sekali lagi, jangan jadikan tantangan itu sebagai batu sandungan. Tapi jadikanlah tantangan itu sebagai batu loncatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi orang Kristen itu harus berani, Bapak Ibu. Jangan kita mau enaknya saja ketika ikut Tuhan. Maunya berkat saja, maunya doanya dijawab saja, maunya mujizat saja. Tapi kita juga harus berani masuk ke dalam sebuah pertandingan. Kita juga harus berani menghadapi setiap tantangan yang ada. Filipi 1 ayat yang ke-29 kalau nggak salah berkata begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Artinya apa? Penderitaan itu juga sebuah karunia bagi kehidupan kita. Amin. Kalau hari-hari ini kita mengalami masalah, hari-hari ini kita mengalami tantangan, hari-hari ini kita mengalami pergumulan,
Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi, jangan manja. Jadi orang Kristen itu jangan manja. Ada masalah sedikit maunya instan saja, maunya gampang saja, dan mudah sekali dikalahkan oleh masalah. Tapi saya mau katakan, sebagai orang Kristen, kita justru harus mengalahkan setiap masalah yang ada. Kita harus keluar sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan saya rindu setiap kita yang ada di tempat ini, termasuk saya, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berani menghadapi tantangan. Amin. Dan kita harus yakin, di balik tantangan yang ada, Tuhan sedang merenda sesuatu yang dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud bisa diangkat menjadi raja. Daud bisa dipromosikan oleh Tuhan karena dia menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan. Dan yang kedua, mari kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 berkata seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat berikutnya 46 berkata begini, "Hari ini juga," dikatakan apa? "Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu." Dari ayat ini yang saya pelajari, Daud bisa diangkat oleh Tuhan karena Daud adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Amin. Daud adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dia berkata kepada Goliat, "Hei, engkau boleh datang kepadaku dengan segala persenjataanmu. Engkau boleh datang kepadaku dengan segala senjata yang hebat. Tetapi dengar baik, aku datang bukan dengan senjata yang hebat, tetapi aku datang di dalam nama Tuhan semesta alam." Artinya apa? Dia ingin berkata, aku datang dengan mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dan benar ketika Daud berkata seperti itu, kemenangan terjadi bagi kehidupan Daud. Yang kedua, hidup kita bisa diangkat oleh Tuhan. Ketika apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin. Dia ingin berkata, engkau boleh pengalaman dalam berperang. Daud ingin berkata kepada Goliat, engkau boleh punya segala fasilitas yang hebat. Engkau boleh punya senjata yang hebat. Tapi dengar baik, ketika aku berjalan bersama dengan Tuhan, aku akan melebihi dari setiap fasilitas yang kau punya. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh pintar, kita boleh kaya, kita boleh punya jabatan yang hebat. Tapi dengar baik, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kekayaan kita akan sia-sia. Amin. Jabatan kita yang hebat sekalipun, dengar baik, tidak akan ada gunanya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ingin diberkati Tuhan, ingin diangkat oleh Tuhan, ingin dipromosikan oleh Tuhan, pastikan kita mengandalkan Tuhan. Amin. Mazmur 127 ayat yang pertama bilang begini, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal kota berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Artinya apa? Segala usaha yang manusia coba bangun, segala cita-cita yang manusia coba jalankan, semuanya akan menjadi sia-sia kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Amin. Sekali lagi saya mau bilang, kita boleh hebat apapun, kita boleh berpengalaman, kita boleh punya keluarga yang kaya, tapi semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain saya mau bilang, jadi orang Kristen itu jangan sok jago, jangan sok pintar, jangan sok hebat. Firman Tuhan bilang ini, hidup kita ini seperti uap yang sebentar ada lalu lenyap. Lalu kalau seperti uap, apa yang patut kita sombongkan? Tidak ada. Tanpa Tuhan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dalam hidup ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sering saya katakan ketika saya khotbah dimanapun, dalam hidup ini bukan bicara di mana kita berjalan, tapi dengan siapa kita berjalan. Mungkin kita bisa berjalan dengan tingginya jabatan yang kita punya. Mungkin kita bisa berjalan dengan banyaknya harta yang kita punya. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, semuanya sia-sia. Tapi sebaliknya, mungkin kita berjalan di dalam kesederhanaan. Mungkin kita bisa berjalan dalam derayan air mata. Mungkin kita berjalan dengan banyaknya beban masalah yang kita hadapi. Tapi dengar baik, selama ada Tuhan bersama kita, kita akan berkata seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab ada Tuhan yang menyertai kehidupanku. Amin. Selama kita berjalan dengan Tuhan, kita akan berkata seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Atau mungkin sering juga saya banyak aktif dalam organisasi juga, termasuk organisasi kepemudaan, dan salah satunya saya pengurus di GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, dan di dalamnya situ memang banyak orang-orang hebat, banyak pejabat-pejabat, dan bahkan seringkali kalau komunikasi terceletuklah kata-kata seperti ini, kalau urusan di Jakarta ini mas saya gampang. Atau di Indonesia ini saya gampang. Kenapa? Karena saya dekat dengan pejabat-pejabat. Saya dekat dengan jenderal. Saya dekat dengan gubernur. Saya dekat dengan presiden sekalipun. Tapi dengar baik, saya mau bilang. Hari ini mungkin dia jenderal. Hari ini mungkin dia gubernur. Hari ini mungkin dia presiden. Tapi 5 tahun, 10 tahun kemudian, belum tentu dia masih jenderal, belum tentu dia masih gubernur, belum tentu dia masih presiden. Dengan kata lain saya mau bilang, segala kuasa, segala jabatan yang manusia punya ada batasnya. Tapi tidak dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kuasa Tuhan sanggup untuk memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengandalkan Tuhan. Atau mungkin orang bilang begini, masalahmu sudah berat itu. Enggak akan ada jalan keluar bagi kehidupanmu itu. Sudah hidupmu akan hancur, suamimu enggak akan berubah itu. Keluargamu itu enggak akan berubah itu, sudah akan hancur itu. Dengar baik, tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan. Bagi manusia mungkin berat, bagi manusia mungkin mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan sekali lagi, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Manusia boleh bilang hidup kita hancur. Manusia boleh bilang masalah kita berat. Tapi bersama Tuhan tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Oleh karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah sekali-kali kita mengandalkan kekuatan manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, potensi kita untuk kecewa itu sangat besar. Manusia bisa berjanji, tapi manusia juga seringkali mengingkari. Makanya gak heran ada lagu kan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Manusia berjanji tapi sering juga mengingkari. Tapi tidak dengan Tuhan. Pujian tadi berkata, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Manusia mungkin, saudara kita, keluarga kita mungkin bisa bantu kita. Hari ini mungkin dia bisa bantu kita. Besok bisa bantu kita, hari-hari berikutnya belum tentu dia bantu kita. Kenapa? Karena kita punya masalah, dia pun juga punya masalahnya sendiri. Atau mungkin dia bantu kita, tapi di belakang kita, bisa jadi dia bilang, tuh lihat tuh, kalau bukan karena saya yang pinjemin uang, pasti motornya itu udah ditarik sama debt collector tuh. Tuh kalau bukan karena saya yang pinjemin uang, anaknya pasti putus sekolah. Itu manusia. Sering ungkit-ungkit kebaikan. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah ungkit-ungkit kebaikan. Justru Tuhan selalu memberikan penawaran yang berharga. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Jadi jangan andalkan manusia. Kita pasti kecewa. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Daud bisa diangkat oleh Tuhan karena apa?
Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Di dalam setiap langkah hidup kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan sekalipun, kita wajib mengandalkan Tuhan. Jangan sok hebat, jangan sok bisa. Kita harus sadar, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir tadi di pagi saya bilang harus kencang. Memang saya khotbah itu kalau yang terakhir harus kencang. Yang terakhir gitu kan. Kenapa? Karena kata-kata terakhir mengandung mujizat. Yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat disegarkan kembali. Dengar kata-kata terakhir gitu kan. Gitu. Yang mulai matanya terkatup-katup dengar kata-kata terakhir dia dikagetkan. Dia dicelikan, mujizat terjadi. Ya kan? Yang terakhir bagaimana supaya kita bisa diangkat oleh Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Daud, dari seseorang yang tidak ada artinya, dari seseorang yang tidak diperhitungkan, dari seseorang yang dipandang sebelah mata, tapi Tuhan bisa angkat kehidupan Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan saat ini kita akan belajar apa yang dimiliki oleh Daud, sikap hidup seperti apa sehingga Daud bisa diangkat oleh Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-28 bilang begini. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Penekanan saya di sini adalah, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Ternyata ketika saya pelajari dan saya baca ayat ini, ternyata selama ini Daud hanya menggembalakan kambing domba itu sebanyak 2-3 ekor. Dan kalau boleh saya sampaikan, orang tua Daud itu bukan orang tua yang miskin. Orang tua Daud itu adalah orang tua yang cukup kaya, yang sebenarnya dia mampu untuk membayar gembala upahan. Tetapi 2-3 ekor domba itu diserahkan oleh Daud untuk digembalakan. Dan pertanyaannya lagi, bagaimana sikap Daud ketika menggembalakan kambing domba itu? Jawabannya ada di Alkitab. Alkitab sering menceritakan ketika Daud menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu, Daud mengerjakannya dengan setia dan bertanggung jawab. Buktinya apa? Contohnya mana Pak? Alkitab banyak mencatat ketika kambing domba yang 2-3 ekor itu diserang oleh binatang buas, oleh beruang, serigala, singa dan segala macamnya. Alkitab banyak mencatat tidak jarang Daud menghadapi binatang buas itu. Daud menghadapi binatang buas itu. Dengan kata lain, Daud sangat menjaga tanggung jawab itu. Daud sangat menjaga 2-3 ekor domba yang dipercayakan itu. Kalau saya jadi Daud, cuma 2-3 ekor domba lalu ada binatang buas, saya pasti akan berpikir, biarin saja daripada saya yang mati. Papa saya masih sanggup kok beli lagi. Tetapi sekalipun 2-3 ekor domba dia kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dia kerjakan dengan setia, dia jaga dan bahkan dia rela untuk mengorbankan nyawanya. Menghadapi binatang buas berarti yang saya pelajari, Daud bisa diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Daud bertanggung jawab dan setia dalam perkara yang kecil. Amin. Dalam perihal 2-3 ekor domba dia tetap setia. Dia tetap bertanggung jawab. Dia mengerjakannya dengan segenap hati. Dan makanya benar firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Daud bisa diangkat oleh Tuhan, bahkan bisa menjadi raja bagi bangsa Israel. Karena apa? Karena dia setia dalam perkara yang kecil. Dia bertanggung jawab dalam perkara yang kecil. Dan itu yang harus kita miliki. Amin. Di dalam pelayanan, mungkin kita baru melayani sebagai asyir, ya kan? Padahal saya mau bilang, mau asyir, mau khotbah itu sama saja di hadapan Tuhan.
Hanya manusia yang seringkali mengkotak-kotakan saja. Wow, lebih keren Asher, lebih keren WL. Wah, lebih keren pengkhotbah. Hanya manusia yang membeda-bedakan itu. Dan bahkan seringkali manusia berpikir, udahlah cuma Asher doang. Gampang lah, udahlah saya cuma pembawa kolektan doang, nanti aja datangnya telat-telat dikit nggak apa-apa. Seringkali kita meremehkan perkara-perkara yang kecil. Bahkan seringkali kita mengabaikan perkara-perkara yang kecil. Padahal perkara-perkara yang kecil itu menentukan perkara-perkara yang besar yang akan dipercayakan lewat kehidupan kita. Oleh karena itu, dari kisah Daud kita belajar, apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, belajar untuk mengerjakannya dengan setia dan bertanggung jawab. Amin. Apapun yang Tuhan percayakan, ketika engkau dipercayakan menjadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang setia dan bertanggung jawab. Ya kan? Menjadi istri dengan segenap hatimu, menghormati suami, menyayangi anak-anak. Engkau yang menjadi kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang setia dan bertanggung jawab. Mengasihi istri, mengasihi anak-anak, menafkahi istri, menafkahi anak-anak. Jangan kita istri saya aja nggak tahu diri, cerewet, maunya taunya duit aja. Saya bilang tetap setia, ya. Tetap bertanggung jawab, sebab Gusti ora sare, ya kan? Apa yang kau lakukan dengan segenap hatimu. Engkau bukan hanya melakukan untuk istrimu, engkau bukan hanya melakukan untuk suamimu, engkau bukan hanya untuk melakukan untuk anakmu, tapi firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang engkau kerjakan dengan segenap hatimu, itu engkau lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Oleh karena itu, apapun yang dipercayakan, mari belajar untuk tetap setia dan bertanggung jawab. Dan saya mau katakan, barang siapa yang tidak setia dalam perkara yang kecil, jangan pernah mimpi engkau diangkat oleh Tuhan. Hari-hari ini engkau yang mungkin sekolah, engkau yang mungkin kuliah, belajar untuk mengerjakannya dengan setia dan bertanggung jawab. Kalau engkau sekolah, engkau kuliah malas-malasan, kau harus melihat orang-orang di luar sana yang punya kerinduan untuk sekolah, punya kerinduan untuk kuliah, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk kuliah. Tapi kalau engkau diberikan kepercayaan, mari lakukan dengan segenap hati. Engkau yang bisa melayani di tempat ini, engkau yang jadi WL, singers atau apapun bentuk pelayanannya, asyir, kolektan, lakukan dengan segenap hatimu. Lakukan dengan setia dan bertanggung jawab. Ketika engkau bisa setia dan bertanggung jawab, engkau akan melihat tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat kehidupanmu. Amin. Ketika engkau di kantor menjadi karyawan, mungkin seringkali engkau sudah lakukan yang terbaik. Dan bahkan engkau seringkali berkata, saya sudah lakukan yang terbaik Pak. Tapi saya masih salah saja Pak. Nggak ada orang yang berterima kasih. Dengar baik, kita lakukan yang terbaik bukan untuk menerima pengakuan dari manusia. Tapi kita lakukan yang terbaik di dalam setiap kepercayaan yang kita terima. Kita lakukan itu karena untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita sudah lakukan yang terbaik, lakukan dengan segenap hati, dengan setia, kita nggak usah pusing dengan penilaian manusia. Tapi yang saya tahu, ketika kita setia, Tuhan yang akan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Dan Tuhan yang akan angkat kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Daud yang dipandang sebelah mata. Daud yang tidak diperhitungkan. Tapi dia bisa diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Karena apa? Karena Daud adalah pribadi yang berani menghadapi tantangan. Karena Daud adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dan karena Daud adalah pribadi yang setia dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari saya undang setiap WL singers boleh maju ke depan. Kita kembali naikkan pujian yang tadi. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita ulangi pujian ini. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Mari sambil berdiri kita nyatakan ku percaya. Ku percaya. Sambil berdiri kita naikkan pujian ini. Yes. Pernah gagal. Ini pengakuan kami Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji. Mari sekali lagi nyatakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku yes dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Biar musik menaikkan pujian ini dengan lembut. Mari setiap kita pribadi lepas pribadi bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan Daud. Tuhan yang sama juga sanggup untuk mengubahkan kehidupanmu. Daud yang dipandang sebelah mata, Daud yang mungkin dianggap sepele, dianggap tidak ada artinya, bahkan dilupakan oleh orang tuanya. Tapi Tuhan sanggup untuk mengubah kehidupannya. Hari-hari ini mungkin ada banyak orang yang memandang engkau sebelah mata. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang berkata, sudahlah hidupmu tak akan berubah, hidupmu akan hancur, masalahmu berat. Tapi dengar baik, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan. Hari ini apa yang kau alami, mungkin ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Dengar baik, jadilah pribadi yang berani untuk menghadapi tantangan, berani untuk menghadapi masalah. Masalah ada bukan untuk ditakuti dan dihindari, tapi masalah ada untuk kita hadapi dan kita lewati bersama dengan Tuhan. Orang yang berani menghadapi tantangan, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Dan jadilah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Engkau boleh berpengalaman, engkau boleh kaya, engkau boleh hebat, tapi dengar baik, tanpa Tuhan engkau tidak akan ada artinya. Dan berdoalah supaya Tuhan mampukan kita, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang setia dan bertanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, pekerjaan, pelayanan, keluarga, mari kita jaga, kita kerjakan dengan penuh kesetiaan dan bertanggung jawab. Mungkin apa yang Tuhan percayakan di pemandangan manusia itu hal yang sepele. Tapi dengar baik,
Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Tapi jangan pernah mimpi, kalau engkau tidak bisa setia dalam perkara yang kecil, jangan pernah mimpi engkau dipercayakan perkara yang besar. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, untuk kami terus mengalami terobosan. Kami rindu Tuhan, untuk kami boleh terus naik dan tidak turun. Kami rindu Tuhan, untuk menerima promosi yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, sesuai dengan firman-Mu, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang setia serta bertanggung jawab di dalam segala aspek kehidupan kami. Biarlah firman ini boleh tertanam kuat, berakar, bertumbuh serta berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun serta menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Kami persembahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, saya percaya Bapak Ibu boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang ini. Sebentar kita akan bawa persembahan kita. Silakan boleh persiapkan kedua amplopnya dan kita boleh tundukkan mata sejenak. Kami mengucap syukur Tuhan sebab penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau bawa persembahan kami yang kami percaya boleh kami peroleh daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini jadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan kita akan satu pujian Ku Terpaku. Kita boleh angkat pujian ini bersama-sama, kita boleh nyanyikan pujian ini. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta, saya persilakan. Salam Jemaat GBK Tarezo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 22 Oktober 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBK Tarezo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan QRIS atas nama GBK Tarezo yang telah disediakan. Tarezo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 pagi bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan, tanggal 25 Oktober jam 7:30 malam, diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Mari awali hari kita dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan Sabtu depan, tanggal 28 Oktober, jam 5.30 pagi, diadakan secara online via Zoom. Khusus bagi kaum pemuda dan remaja, hadirlah ibadah Youth and Teen Katarezo. Diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore, diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. GBK Tarezo akan mengadakan Natal dan HUT gereja yang ke-32 tahun. Diadakan tanggal 24 sampai 25 Desember 2023
dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata yang bertempat di Kebun Bogor. Acara ini dikenakan biaya sebesar 200.000 per orang dan gereja juga masih memerlukan dana untuk acara ini. Bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk menabur dapat langsung mengkonfirmasi ke bendahara atau ke sekretariat gereja. Mari doakan dan kita dukung bersama acara ini. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Khusus bagi kaum wanita Allah, hadirlah ibadah WB Katarezo diadakan Sabtu depan tanggal 28 Oktober 2023 dengan pembicara evangelis Eris Winata MTH. Ibadah diadakan jam 3:30 sore bertempat di gereja. Kemudian bagi kaum pria Allah, hadirlah ibadah kompak komunitas pria Kristus berdampak. Diadakan Sabtu depan tanggal 28 Oktober jam 7:30 malam dengan pembicara Pendeta Samuel Nindito MTH bertempat di GB Katarezo. Mari jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum pria Allah. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, tidak ada pengumuman lain, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sangat baik Tuhan, teramat baik buat hidup kami. Kalau pagi ini Tuhan kami masih diberi kesehatan yang baik untuk kami datang memuji, memuliakan Engkau. Layaklah Tuhan kalau Engkau yang dipuji, disembah Tuhan, karena Engkau Allah kami yang maha dahsyat, maha penyayang Tuhan buat hidup kami. Bahkan untuk hari ini Tuhan, pagi ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana supaya kami mau diangkat oleh Tuhan, sama seperti Engkau mengangkat Daud Tuhan. Ketika kami tidak tawar hati, kami berani untuk menghadapi segala tantangan Tuhan, karena kami percaya rancangan-Mu yang indah buat hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau belajar supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Bahkan yang kedua Tuhan, kami belajar supaya kami tetap andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Engkau Allah Immanuel Tuhan yang menuntun kami dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan kami belajar saat ini Tuhan untuk mengenapi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan kami mau tetap setia dalam segala perkara Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan, ada penyertaan Tuhan buat hidup kami. Ada harapan yang baru Tuhan sediakan buat kehidupan kami. Bahkan berkat yang sama Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Tuhena yang sudah memberkati kami. Biarlah urapan Allah boleh turun ke atasnya Tuhan. Tuhan memberkati untuk keluarga, untuk istri dan anaknya Tuhan. Bahkan untuk pelayanannya Tuhan, kemanapun hamba-Mu melayani, banyak orang diberkati. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Kami percaya berkat kami datangnya dari Tuhan. Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah dengan kasih anugerah-Mu Bapa. Kami percaya kami tidak akan jemu-jemu, kami akan tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk program daripada gereja kami, terkhususnya pada bulan Desember nanti Tuhan, di mana kami akan mengadakan ulang tahun dan Natal di Kebun Bogor. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyediakan segala apapun yang kami perlukan, terkhususnya dana yang masih ada beberapa kekurangan Tuhan. Bahkan untuk kami juga berdoa buat semua panitia pelaksana Tuhan. Kami percaya biarlah tangan Tuhan yang mengurapi Tuhan setiap kami untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan Yesus. Kami juga saat ini berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan kasih-Mu tercurah buat Indonesia. Biarlah Tuhan untuk masa-masa kampanye ini Tuhan, kami percaya untuk keamanan daripada negara ini Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, siapapun nanti pemimpin yang terpilih, kami percaya itu datangnya dari Tuhan. Engkau yang akan mendahului kami, Engkau akan memilih pemimpin yang terbaik Tuhan buat negara kami. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam pemandangan-Mu Tuhan. Engkau akan memulihkan, Engkau akan memberkati Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa terkhususnya untuk perdamaian dunia Tuhan, untuk negara-negara yang berkonflik saat-saat ini, khususnya untuk Israel dan Hamas Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang memberkati
semua pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan. Berilah cara-cara yang baik Tuhan dalam pertikaian-pertikaian yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan damai-Mu boleh tercurah di tengah-tengah dunia ini. Ada terang Allah, ada kasih Allah Tuhan. Tuhan jamah hati-hati para pemimpin bangsa. Boleh menyelesaikan segala konflik dengan cara-cara yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, tuntunan-Mu menyertai kami sampai di rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu Mari naikkan syukurmu bersama-sama. Yesus selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.